Masih dalam diskusi rekening gendut Bintara Polri. Sekarang giliran Ahmad Yani. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menurut saya penanganan perkara ini sudah tepat dilakukan oleh polisi. Karena tidak mungkin institusi lain yang menangani. Karena predikat crime adalah diduga undang-undang pelanggaran undang-undang 4199 tentang kehutanan, undang-undang nomor 2 tahun 2001. Tidak ada institusi lain yang berhak melakukan otoritas itu selain penyidik PNS kecuali polisi. KPK tidak bisa diseret untuk menangani ini. Kejaksaan juga tidak bisa. Jadi sudah tepat sesungguhnya perkara ini ditangani oleh polisi. Itu catatan saya yang pertama. Catatan saya kedua, saya kira saya memberikan apresiasi betul kepada Polda Papua. Karena lebih awal Polda Papua ini mengungkap kasus ini. Dengan pendekatan adalah mengungkap kasus ya secara mendalam. Bukan mempublikasi kasus secara luar biasa. Itu beda. Mengungkap kasus dengan mempublikasi kasus secara luar biasa itu beda. Maksud Anda apa ini? Ya, banyak sekarang ini penegakan hukum ini hingar-bingarnya yang dibuat, substansi kasusnya menjadi kecil. Nah, ini menjadi persoalan, banyak menjadi persoalan seperti itu. Yang ketiga, Bang Karni, dari kasus ini, tadi Bang Karni berkali-kali juga menyatakan, sebenarnya kasus ini membuka kotak Pandora. Kejahatan yang dilakukan tidak hanya di Polda Papua tentunya. Dan ini menunjukkan betapa tidak adanya tingkat pengawasan yang melekat dari institusi-institusi yang ada. Contoh, kasus tentang kehutanan ini. Saya agak sulit menerima dengan akal sehat. Dinas Kehutanan tidak tahu. Ini sulit kita menerima akal sehat kita. Pengiriman kayu-kayu itu melalui kapal itu ada stempel dari Dinas Kehutanan. Dia tidak mungkin bisa keluar tanpa ada stempel dari Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan pasti tahu kayu itu dari mana. Tidak mungkin dia tidak tahu seperti itu. Jadi ini adalah permainan lama ini Bang Karni. Ini ada terjadi, ini yang disebut saya Kang Klingkong itu. Terjadi, jangan-jangan sekarang sudah dibujuk juga Polda Papua ini. Bisa saja ini. Ya kita mau jujur, Polda Papua ini saya takut, saya endus juga sudah dibujuk. Dikeluarkan surat resmi tentang kayu yang disita di Surabaya tersebut. Ini resmi, bisa dikeluarkan. Setelah ditangkap begini. Ya, ini ada suratnya seperti itu. Bisa terjadi bujukan dan itu menggiurkan Pak Tito. Uangnya cukup besar itu. Tapi saya yakin Pak Tito tidak akan terpengaruh hal-hal seperti itu. Yang kedua adalah Pertamina tadi. Tidak mungkin juga tidak tahu ini. Ini kalau bahasa di jalan ini ya kencing ini. Ya kan BBM yang kencing. Kalau di laut itu kencing di laut ini. Ini sudah praktek ini. Kasat mata sudah lihat ini. Masalahnya apakah proses ini ditegakkan secara benar atau tidak? Ini persoalan. Polda Papua sudah memulai ini. Yang ini yang kita harus apresiasi. Polda Papua memulai untuk mengusut ini. Kita ini Bang Karni, masalah hutan kita ini sudah begitu gundul. Ini tinggal Papua. Satu-satunya harapan kita. Kalimantan sudah habis hutan kita. Sumatera sudah habis. Kalau praktek-praktek ini dilakukan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat, habis juga hutan kita di Papua ini. Nah, pertanyaan apa yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan yang ada di Papua itu? Kalau tidak bekerja sama dengan praktek-praktek seperti itu. Nah, menyangkut masalah rekening ini ada persoalan saya kira yang dilanggar, banyak sekali dilanggar oleh institusi penegak hukum ini, yaitu mempublikasi yang tidak wajib dilakukan atau tidak harus dilakukan. Ini jelas kenapa muncul pasal ini, bab 3 ini, perdebatan kita cukup lama nih Bang Karni. Ini dengan kewenangan yang begitu luar biasa kita berikan kepada PPATK ini. Bagaimana kalau ternyata ada penyalahgunaan kewenangan? Bagaimana ternyata transaksi itu dibocorkan di demikian rupa? Tidak diserahkan kepada institusi penegak hukum. Makanya keluar pasal ini. Jelas di pasal 11 ayat 1 tadi, disebutkan betul, pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini. Ayat 2-nya, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Tapi ini tidak dilakukan oleh polisi selama ini. Yang masalah bocor sedemikian rupa itu polisi diam saja. Seharusnya tugas polisi untuk mengusut ini. Kalau kita lihat seperti ini di Koran Tempo ini. Koran Tempo tanggal 24 Mei 2013 hari Jumat.
soal 45 perempuan menerima duit Pak Tanah ini dilakukan oleh Kepala PPATK. Itu Kepala PPATK itu baru pucuk-pucuknya. Disebutkan nama-nama. Ini jelas sumbernya. Pertanyaan kita, apa betul Tempo ini mengutuk atau Tempo ini melakukan halusinasi? Ini pertanyaan yang harus ditanya. Polisi seharusnya menanya, ini jelas ada pelanggaran tindak pidana. Dipanggil Tempo ini mengarang orang Tempo ini atau dia mendapat sumber informasi betul dari Kepala PPATK. Ini bukan delik aduan nih. Tapi kan polisi mendiamkan juga Pak selama ini. Polisi membiarkan terjadi kejahatan itu juga. Nah ini yang saya sering kemukakan ini kalau bahasanya sahabat saya ini of public opinion. Peradilan melalui public opinion. Ini sangat berbahaya sekali. Ini juga menteror nanti hakim, menteror polisi. Kalau kasus ini ternyata ada fakta-faktanya, predikat crime-nya sulit ditemukan, akhirnya dikeluarkan, atau hakim memutuskan ini, dia sudah terbebani. Publik sudah menghukum lebih dahulu ini proses peradilan kita ini. Nah ini menurut saya yang sangat berbahaya kita dalam menegakkan ini. Yang kedua, tadi dikemukakan rekening-rekening gendut. Kita setuju, membongkar semua kejahatan korupsi itu harus ditumpas sampai setuntas-tuntas sampai ke akar-akarnya. Jadi persoalannya, tak kala rekening itu laporan hasil analisis transaksi mencurigakan oleh PPATK itu dilakukan, tapi tak kala itu tidak ditemukan predikat crime-nya sebagaimana diatur sini, tidak bisa. Dia tidak bisa jalan undang-undang pencucian uang itu tanpa predikat crime. Itu yang bahasa saya berulang-ulang kali, jangan mengusut tindak pidana pencucian uang dengan sunsang. Jadi sulit ditemukan predikat crime-nya, sudah usut aja predikat ininya, tindak pidana pencucian uangnya. Itu pelanggaran juga terhadap undang-undang ini. Dan ini banyak terjadi saat ini. Nah, kalau tadi dikemukakan oleh sahabat saya dari sana tentang BBM, tidak masuk dengan ini, masuk dia. Di dalam pasal 2 masuk dia, yaitu di huruf Z. Di huruf Z itu jelas tindak pidana lain, karena banyak sekali tindak pidana itu. Maka kita buat pasal pemungkas ini, ayat pemungkas ini, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun. BBM 4 tahun. Jadi semua tindak pidana yang diancam 4 tahun bisa masuk predikat crime-nya seperti itu. Jadi sekarang ya tugas polisi lah bagaimana menegakkan betul undang-undang ini. Karena polisi juga punya kewenangan untuk menegakkan undang-undang ini. Udah marahnya. Saya nggak marah, menjelaskan. Oh, iya. Sama, saya mengundang PPATK untuk hadir di sini. Awalnya udah bersedia, terakhir tidak. Saya berharap ada bisa menjadi balance dari kemarahan Yani tadi. Ada 2 poin tadi, PPATK, sama KPK juga, dia marah juga tadi. Silakan. KPK tetap pencucian uang yang menurut dia harus predikat crime-nya dulu kalau Yani punya. Yes, saya rasa soal predikat crime ya dalam tindak pidana pencucian uang itu sudah berulang-ulang dijelaskan di LC Bang Karni. Iya, udah di ketiga. Sudah berapa kali dijelaskan ya soal itu. Jadi marahnya berlebihan. Ya, saya rasa itu berlebihan. Nanti kalau bisa lebih detail soal teknis pasal 69 bunyinya apa, Undang-Undang 8 2010 bunyinya apa, ada ahli-ahli hukum di sini ya. Ada ahli-ahli hukum pidana yang kemudian nanti dia bisa jelaskan secara teori itu. Bisa nggak itu? Nah ini yang penting menurut saya. Kalau menurut Pak Romli lihat penjelasannya, saya belum lihat. Anda udah lihat belum penjelasan 69? 69. Tetap PPATK. Ya, saya rasa soal PPATK ya, kita juga punya pengalaman ya. Soal tadi disinggung soal apa transaksi yang mencurigakan. Ya. Kita sudah juga melakukan semacam uji informasi tersebut. Kalau misalkan hasil pemeriksaan kepolisian yang dianggap wajar itu diumumkan, itu seperti apa? Boleh tidak? Sudah diuji di Komisi Informasi. Ya. Soal besarannya berapa, kemudian siapa yang punya rekening itu tidak masalah. Sepanjang sudah dikatakan wajar, karena kan informasi sudah dikatakan wajar kan, yang 17 rekening. Jadi secara soal itu sih sah-sah saja ya. Nah kemudian soal kebocoran informasi. Tunggu dulu, kau menguji undang-undang ke Komisi Informasi. Soal informasi, kan waktu itu sempat ada pengumuman dari pihak kepolisian. Ya. Dia mengatakan bahwa 17 rekening yang sudah diperiksa itu dianggap wajar. Ya kan, itu kalimatnya. Terus kemudian kita uji, boleh nggak ICW minta informasi? Siapa namanya yang dianggap wajar? Besarannya berapa? Nah, kan ditolak. Tidak boleh, alasannya rahasia, alasannya tadi ya, ada pidana dan lain sebagainya. Itu sudah diuji di Komisi Informasi. Soal keterbukaan informasi. Boleh tidak? Ternyata sudah diuji dan boleh hasilnya.
Jadi kalau besarannya berapa, yang punya siapa, sepanjang sudah dianggap wajar, itu tidak ada masalah. Enggak, karena yang dipersoalkan Itu satu. ini undang-undang ya. Ya, Selalu menguji undang-undang namanya judicial review. ya, Nah, kalau judicial review sekarang Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa kita ke suatu komisi menguji undang-undang itu. Yang diuji informasinya, Bang. Ya, tapi kan bagaimanapun menyangkut undang-undang harus merahasiakan. Ya, saya rasa nanti teman Komisi Informasi yang ada di sini bisa jelaskan soal itu. Nah, terus kemudian kalau soal undang-undang itu sendiri, saya rasa soal kebocoran ya, kalaupun itu dianggap pidana, ya memang bunyi undang-undang ya itu soal pidana dalam pembocoran informasi. Tetapi kan juga perlu dilihat di mana kebocorannya. Apakah kemudian PPATK tadi dianggap oleh teman-teman bahwa dia yang membocorkan misalnya, kan PPATK tidak pernah menyebutkan transaksinya, besarannya berapa, ya. Saya rasa itu sudah dipenuhi soal standar yang kemudian boleh diumumkan oleh PPATK. Apalagi yang bersangkutan sudah berpredikat sebagai tersangka. Dan kemudian di sana juga sudah disusun juga soal penjeratan undang-undang tidak benar pencucian uang. Jadi kalau sampai ada informasi yang disampaikan oleh PPATK, saya rasa nggak ada masalah. Karena sudah pasti itu disampaikan kepada para penegak hukum. Nah, terus kemudian soal KPK, PPATK, saya rasa undang-undang sudah menjamin bahwa mereka yang kemudian mendapatkan informasi soal LHA. Sekarang masih ada argumen Anda? Oh ya, saya rasa itu sudah cukup ya, nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Bukan, ada yang bikin undang-undang pencucian uang itu. Saya mau tanya, memori petuliktingnya bagaimana sesungguhnya? Di sini dikatakan cuma cukup jelas. Bukan, itu kan penjelasan, tapi memori petuliktingnya. Maksud pembuat undang-undang mengundang itu. Memang ketentuan pasal 69 saya bacakan supaya ini soal apakah perlu predikat crime atau tidak. Ya, disebutkan di dalam pasal 69 secara tegas ini untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Nah, di dalam undang-undang ini juga ada ketentuan yang mengharuskan terdakwa membuktikan bahwa uang yang dicuci, yang diduga dicuci, bukan berasal dari tindak pidana. Kalau dia tidak melakukan, maka hakim akan dapat memerintahkan kepada dia untuk membuktikan bahwa ini bukan berasal dari tindak pidana. Ini satu kerangkaian. Itu sebabnya mengapa muncul pasal 69. Gitu. Nah, kebetulan ini kan merupakan penggantian dari undang-undang yang terdahulu. Dan ini memang banyak yang diambil dari undang-undang yang terdahulu dan diperbarui dengan ini. Nah, undang-undang yang terdahulu, draft awalnya itu saya yang bikin. Karena pada waktu itu saya menjadi sama adanya dengan ini. Banyak, oh ya sama, banyak yang memang diambil begitu aja. Tapi memang ada yang luput lah diambil. Tapi seperti itu. Soal yang PPATK tadi, ada kebocoran terhadap laporan PPATK kepada publik. Kita harus mulai dari kewajiban bank sebagai penyedia jasa keuangan untuk memberikan laporan kepada PPATK. Nah, menurut ketentuan bahwa PPATK itu tidak tunduk pada ketentuan rahasia bank, jadi artinya boleh. Jadi laporan bank kepada PPATK itu dimungkinkan. Nah, sekarang setelah sampai ke PPATK, ada dua hal yang tidak boleh, ya, ada dua undang-undang yang melindungi bahwa itu tidak boleh dibocorkan. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Pencucian Uang itu sendiri pasal 11 yang sudah dikemukakan oleh Pak Yani. Yang kedua, itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Secara jelas di dalam pasal 17 dari undang-undang ini menyatakan yang terkait ya. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali
Dan di sini disebutkan di huruf H. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi. Ini tidak boleh. Yaitu di butir 3, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Itu tidak boleh. Jadi ada dua undang-undang yang tidak memungkinkan PPATK itu membuka apa yang diperoleh dari bank. Nah, undang-undang sudah mengawal. Kalau satu kali rahasia, yaitu rahasia di bank, lalu buntut-buntutnya juga tetap rahasia. Kecuali dibuka nanti di sidang pengadilan. Apa ada sanksinya yang informasi? Di penjara, Pak. Penjara juga. Penjara, Pak. Di pasal 54, Pak. Saya baca ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh dan atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan selanjutnya huruf C, ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Beda ya ancamannya dengan yang tadi. Ya. Tadi 4 tahun, Ya. sekarang 2 tahun. Ya. Jadi tetapi kan yang PPATK itu kan lebih spesialis. Jadi Lebih khusus. Jadi ada dua sebetulnya pagar yang tidak memungkinkan PPATK untuk menyampaikan kepada pers dan sebagainya mengenai rekening dari seseorang. baik. Tadi tentang pencucian uang Bapak bicara pasal 69 bahwa tidak perlu predicate crime. Bagaimana dengan pasal 2 undang-undang yang sama? Yang pencucian uang, Pak, yang buku tadi. Loh itu kan cuma mengatakan harta kekayaan yang Enggak, berasal. pasal 2-nya Ya, menyaratkan pasal kejahatan yang Ini pasal 2 ini kan. Ya ayat 1, hasil tidak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tidak pidana dan sebagainya sampai Z. Di Z itu memang di situ dikatakan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana ya penjara 4 artinya tahun. ada pidananya kan di situ. Oh iya, Tapi di 69 dikatakan tidak perlu iya dibuktikan. tidak perlu. Berlawannya tidak menurut Saya Bapak? tidak melihat itu berlawanan. Harus ada pidana? Oh, betul, tetapi kan dia harus dibuktikan oleh terdakwa bahwa ini memang asalnya dari mana. Begitu. Ya, tapi kalau lihat ayat 2, itu ke predikat crime. Tapi di 69 tidak predikat crime. Ada Bukan kontra- begitu maksudnya. Kalau memang sudah masuk ke dalam pemeriksaan di pengadilan, ya, itu sebagai pencucian uang, ada dua kemungkinannya. Bahwa itu memang diketahui bahwa itu asalnya dari predikat crime, atau kalau tidak diketahui, dia harus membuktikan. Ini memang satu couple, ya, yang memang itu pembuat undang-undang itu memang membuat seperti itu. harus dibuktikan. Iya, dia harus membuktikan. Dia harus membuktikan ini bukan berasal dari tidak pidana uang yang dicuci, yang dituduhkan dicuci. Kalau dia bisa membuktikan, tentunya dengan alat bukti yang kuat. Ya oke, bukan pencucian uang. Tapi kalau tidak bisa, tentunya akan berarti dia melakukan tidak pidana pencucian uang sekalipun pada waktu itu tidak diketahui oleh jaksa dan sebagainya. Ini sebetulnya asalnya dari mana? Seperti itu. Baik, jadi Bapak dalam hal pencucian uang berpendapat begitu, tapi dalam hal pengumuman atau bocornya dari rekening orang itu Jadi salah. ada dua itu tidak boleh. Baik, kita lihat sejenak.